Kalau tadi sebelum jeda kita sudah membahas berbagai tantangan yang kemungkinan akan dihadapi di bulan Ramadan kali ini, Pak. Tapi kalau kita berbicara tantangan, tentunya ada tantangan lain yang ini terkait dengan harga nih, Pak. Betul, Bulan Ramadan ini identik dengan kenaikan dari harga-harga ya, harga betul, bahan pokok, harga pakaian, seiring dengan juga kalau semakin tinggi permintaan biasanya harganya juga naik, Pak. betul. Nah, bagaimana artinya langkah-langkah atau strategi yang disiapkan oleh pengusaha retail ya agar masyarakat ini tetap belanja atau ya pertunya selain diskon ada juga yang udah dinaikkan dulu harganya. Nah, itu seperti apa tuh, Pak Ya, Roy? kita lebih mengarah kepada strategi bagaimana rebranding, ya, atau juga decreasing dari konten satu produk. Itu yang kita lakukan dealing dengan produsen Ya, ataupun juga supplier, distributor dan lain sebagainya. Karena apa? Eh, kita harus mengikuti behavior daripada masyarakat. Ketika masyarakat kita mempelajari ketika biasa belanja sekian kilo, tetapi sekarang barang yang sekian kilo itu tidak tersentuh, berarti mesti ada degradasi, ada penurunan daripada konten dari barang itu sendiri. Nah, itu sudah terjadi ya, kondisi yang mengikuti dari behavior masyarakat atau kemampuan daripada masyarakat. Kemudian yang kedua, program-program yang kaitan dengan promosi pasti itu terus akan dilakukan, kerjasama dengan bank, ya. kerjasama dengan produsen untuk melakukan promosi. Karena pendapatan kita di retail itu hampir sekitar 55% itu di Ramadan. Ya. Ya, lebih dari 50% pendapatan kita di Ramadan. Dan tahun ini, khususnya tahun ini, karena Ramadannya semakin maju, maka kita punya lapse time yang biasanya setelah Ramadan itu kita akan meredup, akan turun transaksi, karena semuanya sudah dibelanjakan. Nah, ini jangka waktunya sampai ke musim berikutnya itu cukup panjang, lebih Ya. panjang. Nah, jadi itulah yang membuat kita berharap kita juga bisa diberikan semacam subsidi atau insentif yang berkaitan dengan bagaimana menjaga supaya eksistensi retail ini tidak tergerus juga. Nah, menarik Pak jika kita membahas mengenai insentif ya atau artinya kebijakan-kebijakan yang diharapkan para pelaku usaha atau retail begitu ya dari pemerintah nih terkait dengan kesulitan kondisi ekonomi saat ini. Ya, Kalau kita lihat kan ada beberapa juga artinya retail-retail yang tutup begitu ya Pak, betul, di tengah betul. kesulitan saat ini. Nah, Anda melihat sebetulnya kebijakan yang paling praktikal yang harus dilakukan atau harus segera dilakukan oleh pemerintah di Ya, situasi seperti saat ini. ya. Dalam berbagai kesempatan kami sampaikan bahwa yang paling mudah saja, Mbak Sinta, tarif listrik. Ya. Kita tahu bahwa ketika kita buka toko atau gerai retail kita jam 10 pagi, itu pasti pengunjungnya sangat rendah. Ya, sampai sore, sampai jam 3, jam 4. Sebetulnya jam Kemudian paling ramai itu jam berapa sih Pak di biasanya? atas jam 3, Di atas di jam atas jam 3. 4 sore. Ya, karena memang behavior daripada konsumsi masyarakat di retail itu setelah pulang kerja. Ya. Kecuali Sabtu Minggu, saya nggak hitung Sabtu Minggu ya, Iya, kalau iya. Sabtu Minggu kan Iya. family time. Tapi yang Senin sampai Jumat yang dominan 5 hari itu dari pagi sampai jam 3 itu biasanya kita low traffic ya. Jadi kondisinya justru di situ kita tetap membayar listrik dengan harga yang mahal, Karena yang tetap harus sama. nyala ya Pak Tarif listriknya. Ya. B3, kita memakai tarif B3 dan itu sudah berkali-kali kita sampaikan untuk keberpihakan terhadap sektor retail di mana kita yang mengkontribusi konsumsi rumah tangga salah satu ya, selain pasar rakyat. Kontribusi sektor retail ini ke pertumbuhan ekonomi kita ini Ya, seperti apa Pak? Utamanya mungkin di bulan Ramadan. kontribusi dari retail, jadi kan saya bagi 3 channel Ya. lah, offline, online, dan pasar Ya. rakyat ya. Jadi offline itu kita bilang retail modern, kemudian online dan juga pasar rakyat. Nah, kondisinya, kontribusinya kalau yang di Lebaran ini karena memang mereka membelanjakan dari THR bulan ke-13 itu bisa hampir sekitar 40%, 40-45%. Ya, baru sisanya itu ke online karena mereka lihat promosi dan sekaligus juga sisanya di pasar rakyat. Jadi 46% itu ada surveinya, 46% masyarakat seluruh Indonesia itu berbelanja karena ada diskon, ada promosi. Sementara kita sudah tahu strategi retail itu setiap Ramadan pasti itu puncak bulan diskon, ya. Seperti yang kita melakukan besok itu Friday Mubarak, itu setiap Jumat akan ada special price yang memang betul-betul nggak mungkin didapat di masa-masa atau bulan sebelumnya. Nah, itu yang membuat akhirnya kita bisa mengkontribusi hampir sekitar 40%-an dari total transaksi masyarakat dalam konsumsi mereka di Ramadan.
Dan ya kita sih sebenarnya berharap yang hal-hal yang sangat sederhana saja. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan tadi, kemudian juga bagaimana di bulan-bulan setelah Lebaran karena di situ kita suffer, ya, kemudian juga bagaimana kita juga dilibatkan dalam berbagai regulasi yang akan dikeluarkan. Nah, ini tahun ini kami mendengar akan ada regulasi cukai ya, yang akan ditambahkan ya. Cukai minuman berpemanis, kemudian juga cukai plastik, cukai dari bil atau bond itu, ya itu pasti akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja, ya apapun juga. Karena ya, otomatis harganya akan naik nanti. Ya, sudah relevansinya ke situ ya, PPN, kemudian juga cukai dan lain sebagainya. Apapun yang peningkatan tarif atau peningkatan apapun yang berkaitan dengan suatu barang yang kita jual, pasti akan langsung berdampak kepada masyarakat dalam hal daya beli. Dan itu sudah terjadi. Dan itulah yang kita harapkan untuk kita dilibatkan. Bukan selalu kan yang sering terjadi adalah sudah ditetapkan, sudah dijadikan regulasinya, kemudian baru polemik, baru nanti dipikirkan lagi. Artinya selama ini apakah dari pemerintah sendiri selalu berupaya misalnya memanggil asosiasi atau retail untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang ideal? Bagaimana artinya sektor retail ini di tanah air tetap bisa tumbuh positif walaupun tadi mungkin angkanya tidak sesuai dengan target. Ya. Seperti apa Pak? Ya, kita dilibatkan tetapi seringkali dilibatkan itu sudah jadi regulasinya. Jadi sudah dalam bentuk draft yang memang kita sudah tinggal mandatori saja. Ya, kalaupun kita diajak bicara, kita bicarakan untuk hal-hal yang sifatnya menjadi bagian atau kenyataan kami di lapangan. Dan ketika keluarnya, itu yang namanya perubahan atau apa yang kita salurkan di dalam pembicaraan atau dialog, itu seringkali juga tidak tertanggapi. Jadi justru kita berharap sebelum itu inisiasi dilakukan, misalnya yang saya sederhana saja yang cukai ini. Sebelum itu diberlakukan, ajak dulu bicara kita, apakah memang tepat memberlakukannya. Apakah memang situasinya, apakah tidak perlu dengan literasi dulu ya. Kalau bilang cukai berpemanis supaya mengurangi orang diabetes, apakah hanya berpemanis itu yang menyebabkan diabetes? Kan mesti ada dong literasinya, mesti ada dari kementerian lain yang juga masuk untuk bagaimana meliterasi masyarakat supaya tidak diabetes. Misalnya seperti itu. Kalau alih-alih karena minuman berpemanis menyebabkan diabetes, kemudian ada cukai sehingga turun transaksi penjualannya, itu kan yang terkena bukan retail saja, tapi pabrikannya juga. Yeah. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini justru kan seringkali sudah terjadi aturannya, kemudian kita sosialisasi, seringkali disebut sosialisasi saja, kemudian keluarnya memang sesuai dengan apa yang sudah dibuat, bukan dari masukan kita, bukan dari awal dalam pembicaraan atau dalam pembuatan aturan itu. Baik.